Kabut pagi masih menggantung rendah di antara pepohonan, menyelimuti sawah yang berkilau oleh embun. Di kejauhan, siluet Gunung Merapi berdiri megah, seperti penjaga tua yang tak pernah tidur. Di kaki gunung itulah terletak desa Girikusumo, tempat di mana cerita ini dimulai. Laras menyusuri jalan setapak dengan bakul berisi pakaian di atas kepalanya. Ia bersenandung kecil, kicau burung membalas nyanyiannya. Di tikungan, ia bertemu Ranti, gadis berambut panjang yang datang dari arah berlawanan sambil membawa buku tua yang hampir terjatuh dari pelukannya. Buku lagi? Laras tertawa kecil. Kamu lebih sering bawa buku ke sungai daripada sabun. Ranti hanya mengangkat bahu, senyum tipis di wajahnya. Ini bukan sembarang buku. Las, aku nemu di loteng. Punya almarhum kakek, isinya aneh. Mereka terus berjalan menuju sungai. Suara gemericik air mulai terdengar. Di seberang, seorang lelaki muda dengan lengan baju tergulung sedang memotong kayu. Gino, si tukang kayu desa. Dia melambaikan tangan saat melihat dua gadis itu. Pagi, hati-hati di sungai, kemarin airnya naik, serunya. Laras melambaikan tangan, lalu menoleh pada Ranti. Dia tuh so perhatian begitu kalau kamu lagi bawa buku. Ranti menjitak bahu temannya sambil terkekeh. Sementara itu, dari jalan yang menurun dari arah pasar, seorang wanita parubaya mengayuh sepeda tuanya. Botol-botol jamu berdenting lembut di belakangnya. Mbak Tini, penjual jamu yang terkenal dengan ucapan-ucapan nyeleneh. Jamu kuat, jamu semangat. Tapi jangan coba-coba tanya soal gunung. Ya? Yang suka ngorek masa lalu, suka disamperin masa lalu juga. Katanya pada siapapun yang lewat. Tak jauh dari sana, dua bocah kembar, Darto dan Karto, mengendap di balik semak-semak, memperhatikan ayam milik Pak Lurah. Mereka tak tahu, dari dalam balai desa, Pak Wiryo, si kepala adat, sudah memperhatikan mereka sejak tadi lewat jendela kayu. Dengan tongkat di tangan, ia berseru, Darto, Karto, jangan macam-macam sama ayam Pak Lurah. Bukan kami, Pak. Itu, ayamnya aja yang pengen ikut kami. Jawab Darto pura-pura polos. Sore harinya, langit mulai menguning. Ranti duduk sendiri di beranda rumahnya, membuka buku tua itu. Di salah satu halaman, ada gambar aneh, peta desa, tapi dengan simbol hitam di sisi timur hutan. Ada tulisan kuno yang samar-samar bisa terbaca. Di balik kabut dan akar tua, bayangan menunggu nama. Ranti menggigit bibir, rasa penasaran makin kuat. Tapi ia belum tahu. Sejak ia membuka buku itu, sesuatu juga ikut terbuka. Sesuatu yang sudah lama tertidur. Dan malam itu, Darto dan Karto pulang terbirit-birit. Mereka bila melihat sosok tinggi berkulit hitam berdiri diam di antara pohon, tepat di tempat simbol itu berada. Pagi berikutnya, Ranti masih terpaku pada gambar dalam buku tua itu. Ia membawa buku itu ke ladang tempat ayahnya bekerja. Tapi pikiran dan matanya tak pernah lepas dari simbol hitam itu. Laras, yang kebetulan lewat membawa bekal untuk ibunya di sawah, memergokinya. Kamu masih mikirin gambar itu? Jangan-jangan kamu mau ngajak aku nyari harta karun. Ranti menoleh pelan. Las, kamu ingat pohon besar yang akarnya keluar dari tanah di dekat hutan timur? Yang kayak jari nenek-nenek itu? Iya, kenapa? Simbol ini letaknya persis di situ. Laras mengerutkan dahi. Ranti, kita gak main-main ke hutan situ. Banyak yang bilang itu tempat larangan. Tapi ucapan Laras tak cukup untuk menghentikan Ranti. Malam harinya, dengan senter kecil dan buku di tangan, ia mengajak Gino untuk ikut. Gino, meski ragu, tak bisa menolak ajakan itu, entah karena penasaran, atau karena matanya selalu lama tertahan pada wajah Ranti. Kalau kita ketemu babi hutan, jangan salahin aku kalau aku lari duluan, kata Gino saat mereka menyusuri jalan setapak di bawah cahaya bulan. Mereka tiba di pohon besar itu. Akar-akarnya menjulur ke segala arah, menembus tanah seperti tangan yang menggeliat. Tapi di bagian belakang pohon, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh. Batu berukir dengan simbol yang sama seperti di buku. Tapi simbol itu tak hanya tertulis. Ia berdenyut pelan, seperti nadi. Ranti mundur selangkah. Ini hidup. Sebelum mereka bisa mendekat lebih jauh, dari balik semak terdengar suara ranting patah.
Gino segera menarik ranti, dan mereka berlari menembus gelap, napas tersengal dan hati berdebar. Di pagi yang sama, seorang pria muda dengan kemeja putih kusut tiba di desa dengan sepeda motor tuanya. Ia bertanya arah ke rumah Pak Wiryo. "Saya Raka, Pak, anak Bu Gendis dari kota. Dulu pernah main ke sini waktu kecil." Pak Wiryo mengangguk lambat, menepuk bahu Raka. "Ah iya, kamu cucunya Mbah Karto ya. Dulu sering main layangan di sawah barat." Raka tersenyum. Ia datang dengan niat membuka usaha kecil di desa, tapi jauh di dalam hatinya ada alasan lain. Ia ingin tahu tentang ibunya yang dulu menghilang di hutan itu. Kabar simpang siur bilang, ibunya dulu suka masuk ke hutan, mencatat sesuatu, sama seperti Ranti sekarang. Sore itu, Raka duduk di warung kecil milik Makna, memesan teh jahe. Makna menatapnya tajam, matanya seperti menembus isi kepala. "Kau mirip ibumu. Matamu itu selalu lihat ke tempat yang tak bisa dijangkau kaki." Raka hanya tersenyum kaku. "Kalau kau mau ke hutan timur, sebaiknya jangan sendiri. Kadang, yang pulang bukan lagi orang yang sama." Malam semakin aneh di Giri Kusumo. Ayam-ayam berkokok bukan pada waktunya. Bayangan hitam terlihat melintas cepat di atap rumah. Dan Darto kini demam tinggi, terus mengigau tentang mata besar di balik akar. Pak Wiryo mulai menyadari sesuatu yang dulu pernah ia takutkan mulai kembali. Ia membuka peti kayu tua di balai desa, mengambil gulungan kain dengan cap merah darah. "Kalau bayang itu bangun, kita semua akan diuji lagi," bisiknya pada dirinya sendiri. Ranti duduk di depan rumahnya malam itu, memandangi buku tua yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di halaman belakang rumah, ibunya sedang menumbuk rempah. Di kejauhan, sayup-sayup suara burung hantu terdengar, terlalu dini untuk jam segini. "Rasa-rasanya sejak kamu buka buku itu, angin jadi aneh," ujar ibunya, tak menoleh. Ranti menoleh cepat. "Ibu dengar dari mana?" "Aku gak perlu dengar," enduk, "tapi aku bisa merasa." Seketika angin bertiup kencang dari arah timur. Buku tua itu terbuka sendiri, halaman dengan simbol gelap berdenyut samar. Tiba-tiba, huruf-huruf di pinggir halaman berubah warna, dari hitam menjadi kuning menyala. Ranti berdiri panik dan menutupnya rapat. Di saat yang sama, Gino mengetuk pintu rumahnya dengan napas tersengal. "Ranti, Darto hilang." Di balai desa, Pak Wiryo berdiri di depan peta tua yang digantung di dinding. Ia menunjuk arah timur, pada titik yang telah lama dilingkari tinta merah. Mas Raka berdiri di sampingnya, gelisah. "Saya gak percaya ini cuma cerita rakyat biasa. Pak, ibu saya dulu suka bicara tentang yang tersembunyi di balik akar. Saya pikir itu cuma hayalan. Tapi sekarang..." Pak Wiryo menatapnya. "Kau datang di waktu yang aneh, Raka. Tapi mungkin bukan kebetulan." Malam itu, alarm bambu yang tergantung di balai desa berbunyi sendiri. Tanpa angin, tanpa getaran. Suara tek-tek-tek seperti diketuk dari dalam. Itu tandanya peringatan leluhur. Mereka bilang, kalau bambu itu berdetak sendiri, bayangan sudah mulai melangkah. Gino, Ranti, dan Laras menyusuri jalan ke hutan timur. Laras awalnya menolak, tapi ketika tahu Darto belum pulang sejak siang, ia langsung ikut. Mereka membawa lentera minyak, senter, dan buku tua itu. "Aku tahu tempat terakhir Darto main," kata Laras, menahan tangis. Di dekat pohon akar itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Daun-daun seperti berbisik saat diinjak. Mereka tiba di pohon besar. Tak ada Darto, tapi di sana ada cahaya kuning samar, bukan dari lentera, bukan dari senter, dari bawah tanah. Gino memegang tangannya. "Apa kita gali?" Ranti berlutut perlahan dan mulai menyapu tanah. Di bawah akar besar, ada lempengan batu yang dulunya terkubur. Guratannya mirip tulisan di buku tua. Saat jari Ranti menyentuhnya, batu itu mengeluarkan suara nyaring, seperti tangisan bayi bercampur tiupan seruling. Dan mendadak, bayangan hitam menjulur dari dalam lempengan, seperti tangan yang mencari keluar. Mereka bertiga mundur serempak. Tutup bukunya," teriak Laras. Tapi Ranti tak bisa. Buku itu terbuka sendiri. Lembarannya terbang ke arah bayangan, dan simbol di dalamnya menyatu dengan udara malam.
Dalam hitungan detik, semuanya jadi gelap. Lentera mati, senter padam. Mereka bertiga tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar, dan suara tawa kecil anak-anak. Tapi bukan suara Darto. Di kejauhan, Makna berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah hutan. Di pundaknya, seekor burung hantu putih hinggap diam. Ia menutup matanya, menggenggam liontin dari gading tua. Sudah dimulai, dan kali ini tak bisa ditutup semudah dulu. Dini hari, saat embun masih basah di daun, Gino, Ranti, dan Lara kembali ke pohon berakar jari. Kali ini mereka tak sendiri. Mas Raka muncul menyusul, membawa lentera minyak tambahan dan sebilah golok warisan ibunya. Mbak Tini pun datang tergopoh, mengayuh sepedanya berderit di jalan setapak, membawa racikan jamu penenang dan dupa kemenyan. Di bawah akar besar, Ranti menemukan sosok Darto terbaring lemah, pakaiannya robek, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Namun matanya terbuka, sepasang mata yang seolah menatap kosong ke kegelapan. Kita harus bawa dia pulang, bisik Laras. Suaranya gemetar. Gino merunduk, mengangkat tubuh Darto. Seketika, Darto menyerang dan dadanya bergetar, mengeluarkan bisikan tak berartian. Tiba-tiba udara sekitar terasa berat, dan akar-akar pohon bergerak perlahan, menengadah ke arah mereka seperti tangan ganas. Mbak Tini segera membakar hempedu lada hitam. Asapnya berkelok di antara akar. Bayangan itu, dia lumrah tertunduk, tapi sekali bangkit, dia menyusuk ke jiwa yang rapuh. Di bawah sinar lentera, Ranti membuka buku tua. Halaman-halaman kuning berdenyut makin cerah. Ia menemukan bacaan singkat. Jika anak terperangkap jelatan kegelapan, campurkan 3 tetes air mata bulan dan darah bunga Kamboja. Mereka menoleh pada Raka, yang memegang golok ibunya. Tangan Raka gemetar, mengenang bagaimana ibunya pernah mengiris daunnya saat malam purnama. Aku tahu di mana bunga itu tumbuh, dekat puncak tebing. Tapi kita butuh waktu. Saat itu, bisikan Darto berubah jadi tawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Tanpa peringatan, akar raksasa merunduk, lalu melompat. Gino menahan akar dengan golok, berusaha menendangnya mundur. Laras menarik Darto keluar dari jangkauan. Ranti, dengan tangan gemetar, meracik jamu dari botol Mbak Tini. Mas Raka menyalakan kemenyan. Asapnya membentuk lingkaran pelindung. Sekejap, bayangan hitam itu terhenti di tepian lingkaran asap. Bentuknya samar, tapi jelas seperti sosok manusia yang wajahnya tertutup tirai kegelapan. Ia menatap Ranti, kemudian melangkah 1, 2, 3 langkah seolah menantang. Tanpa sadar, Ranti meneteskan air mata. Ia melihat bayangan itu bergetar, lalu menoleh ke arah Darto yang sekarang menggeliat. Ranti menyelipkan tetesan air mata bulan yang ia kumpulkan malam purnama lalu ke dalam campuran jamu, lalu menaburnya ke wajah Darto. Seketika kilatan bunga Kamboja muncul di antara akar, mekar dalam gelap, kelopak putihnya memantulkan cahaya samar. Diiringi denting suara seruling, bayangan itu merentangkan tangannya, lalu menghilang perlahan, tertarik ke dalam akar. Tawa menyerah bergema, lalu sunyi. Darto tersentak, matanya kembali jernih. Ia menggeliat, membuka mata, lalu menatap Ranti. Gino, rasanya seperti terperangkap di dalam air gelap. Ranti menyeka air mata, tersenyum lega. Gino memeluk sahabatnya. Laras menangis pelan. Di kejauhan, Makna memandangi puncak tebing, tempat bunga Kamboja tumbuh. Ia tahu perjuangan mereka belum usai. Bayangan itu telah mundur, tapi tak musnah. Dan esok pagi, saat kabut menipis, petualangan di lembah Merapi akan berlanjut. Fajar baru saja menyibak kabut ketika rombongan berkumpul di kaki tebing terjal. Ranti menatap duri-duri pohonan yang menjulang, di mana kelopak bunga Kamboja putih pernah ia petik malam tadi. Gino mengencangkan ikat pinggang goloknya, sementara Laras menyesuaikan tali tas ranselnya. Darto berjalan di antara mereka dengan langkah masih goyah, ditemani Mas Raka yang menuntunnya. Tiba-tiba, Makna muncul dari balik pohon pinus, mengenakan selendang batik lusuh dan membawa seikat daun kemangi. Burung hantu putih hinggap di bahunya, menatap mereka dengan mata yang berkilau. Ingat, keberanian tanpa pengetahuan hanya akan menjerumuskan, ujarnya lembut. Aku akan membimbing kalian.
Tapi hati-hati pada batu yang menyimpan jejak kaki leluhur. Mereka mulai mendaki. Jalan setapak sempit dipenuhi akar yang melintang. 2 kali Gino nyaris terpeleset dan Laras memegang tangannya erat. Suara desir angin menyapu tebing, seolah melantunkan nada sakral. Di pertengahan jalan, Makna berhenti. Ia meletakkan daun kemangi di tanah, lalu membaca mantra kuno. Daun-daun itu bergetar, mengeluarkan aroma campuran segar dan hangat, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tangan ke langit. Yang menjaga lembah ini, dengarlah jeritan kami. Kami datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk berdamai. Langit memerah sejenak, awan menyingkir, memperlihatkan celah terang. Mereka melanjutkan pendakian menuju sebuah celah batu besar, mulut gua tersembunyi. Di dinding gua, terpahat relief seorang penjaga gunung dengan mata tertutup kain hitam, memeluk pedang yang kini berkarat. Makna menuntun anak-anak untuk mengamati. Dia pernah melindungi desa, hingga diingkari. Marahnya memanggil bayangan, dan kini ia perangkap antara hidup dan mati. Ranti mengerutkan dahi, membuka buku tua. Di sana tertulis, jiwa penjaga terbelah, hanya persembahan tulus yang bisa menyatukannya kembali. Gino menyalakan lentera. Cahaya menari di dinding, menampakkan lekuk relief lain. Segumpal bunga Kamboja tumbuh dari tanah retak. Akar-akar mencengkram pedang si penjaga. Kita perlu meletakkan bunga di pangkuan relief, kata Makna, dan menyanyi Hayemen penjaga. Laras menatap Ranti. Kamu masih ingat lagunya? Ranti menutup mata, kemudian bersuara lembut, mengikuti nada yang dulu ia dengar di mimpi malam purnama. Suaranya bergema di gua, berbau dengan desir angin yang masuk lewat celah. Sementara itu, Darto memegang bau kuat bunga Kamboja, dan Mas Raka menaruhnya perlahan di pangkuan relief. Seketika, dinding gua bergetar halus. Akar-akar batu merayap mundur, memperlihatkan sebuah pintu ukir, pintu kecil yang tak pernah terlihat sebelumnya. Makna tersenyum muram. Ini gerbang lama. Di baliknya, tersembunyi ruang batin penjaga. Apapun yang keluar nanti, pastikan niat kalian murni. Lentera-lentera digenggam erat. Hati mereka berdetak bergema, antara takut dan berharap. Dengan tarikan napas panjang, Ranti menggerakkan tangan untuk membuka pintu itu. Ranti mengulurkan tangan gemetar, menggenggam gagang pintu ukir yang berdebu. Sekali tarikan, pintu kecil itu mengeluarkan derit halus, membuka lorong sempit yang dipenuhi cahaya lembut keemasan. Udara di dalam terasa hangat, berbeda dengan dinginnya gua di luar. Di depan mereka terbentang ruang melingkar, dindingnya dipenuhi relief wajah-wajah penduduk desa, leluhur yang pernah hidup di Giri Kusumo. Di tengah ruangan, tergantung satu lentera tua, meski tak ada sumber api di sana, cahayanya terus berpendar. Di bawahnya, sebuah altar batu yang diukir dengan pedang setengah tertancap. Makna melangkah perlahan. Inilah hati penjaga, katanya pelan. Setiap relief adalah jiwa yang terluka karena ingkar janji. Lentera itu adalah harapan yang tertinggal. Mas Raka menatap altar, lalu membuka kantong kecilnya. Aku bawa benda terakhir milik ibuku. Sebuah kalung perunggu dengan liontin pedang kecil. Dengan bimbingan Makna, Raka menaruh kalung itu di pangkal pedang altar. Seketika, lentera di atas bergetar lebih terang. Cahaya menari-nari di seluruh ruangan. Relief-relief wajah itu seolah terangkat, menatap penuh harap. Gino mengambil satu batang dupa dari ranselnya, menyalakannya, lalu menaburkan asapnya kanan dan kiri altar. Asap putih itu berputar, membentuk spiral naik ke langit-langit. Laras memegangi tangan Darto, yang kini lebih kuat. Jangan lupa, harus menyanyikan Hayemen bersama, bisiknya. Ranti menunduk, memejamkan mata. Ia mengumpulkan seluruh kelembutan dan ketulusan dalam hatinya, lalu mulai bernyanyi. Suaranya bergaung, bergema lembut, lirik-lirik lama yang diwariskan turun-temurun. Prihatin hati leluhur nan terlupa. Satukan darah, jiwa yang terbelah, cahaya abadi, pulihkan amanah. Kembalilah penjaga, rawat desa kembali. Begitu lirik terakhir menghilang, ruang itu hening sejenak. Kemudian, dari dalam altar, muncullah bayangan putih, sosok setengah transparan, berbentuk manusia,
mata tertutup kain hitam yang kini terangkat perlahan. Ia menatap mereka semua dengan ekspresi sendu yang dalam. Makna bertutur pelan, inilah roh penjaga sejati. Tubuhnya terkoyak antara amarah dan cinta. Kini, hanya niat murni yang bisa menyembuhkan. Penjaga itu mengulurkan tangan ke arah Ranti. Terima kasih, anak muda. Desa ini dulu kulindungi, tapi kutetapkan hukuman pada leluhur yang mengkhianat sumpah. Kini, sumpah terulang, dan kalian yang datang hari ini telah membuktikan ketulusan hati. Tiba-tiba, lentera di ruangan itu memancarkan cahaya sangat terang, seakan menghilangkan bayangan malam selama berabad-abad. Relief wajah-wajah leluhur tersenyum. Ekspresi mereka berubah damai. Penjaga menunduk, lalu suara lembutnya bergema. Aku pulihkan janjiku dan terimalah berkah. Pelindung desa akan bangkit kembali selama hati tak dibutakan oleh keserakahan. Dengan sekali gerakan, lentera terbang ke udara, memancarkan serpihan cahaya yang menyebar hingga sudut gua. Cahaya itu menembus celah-celah di dinding, mengusir kabut di luar. Di saat yang sama, gema doa-doa terdengar di dalam desa. Ayam berkokok, kambing mengembek, dan lonjeng sapi berdenting, seolah merayakan kebangkitan penjaga. Penjaga putih itu tersenyum terima kasih, lalu lambat laun memudar, namun kehadirannya terasa mengisi setiap sudut. Ruang itu kini tenang, penuh cahaya lembut yang tak pernah padam. Makna membisikkan, kalian telah menutup luka lama. Tetapi ingat, jihad baru saja dimulai, menjaga perdamaian ini agar tak dilupakan. Ranti membuka mata, menatap teman-temannya. Gino menepuk pundaknya, Laras menitikkan air mata bahagia, dan Darto mengangguk dengan senyum lega. Mereka keluar dari ruang batin penjaga, menyusuri lorong yang kini bersih dari kabut, menuju cahaya fajar yang telah memecah keheningan pagi. Desa Girikusumo mungkin masih menyimpan misteri lain, tetapi malam ini, bayang di lembah Merapi telah tertunduk. Dan para pahlawan muda itu tahu, legenda ini bukan sekadar cerita, melainkan tugas untuk dijaga. Beberapa minggu telah berlalu sejak upacara pemulihan jiwa penjaga di ruang batin gua. Desa Girikusumo kini berdenyut dengan kehidupan baru. Sawah kembali hijau merata, kawanan sapi merumput riang, dan deru angin membawa harum bunga Kamboja yang kini mulai tumbuh di setiap sudut tepian hutan. Ranti duduk di tepian sungai, menulis catatan tentang pengalaman mereka dalam buku tua. Kini diberi sampul kayu ukir. Di dekatnya, Laras menenun anyaman bambu untuk hadiah Pak Wiryo, sambil tertawa riang ketika Darto berlarian mengejar kepiting di pinggir air. Tawa kecilnya tak lagi terganggu bisikan bayangan gelap. Di bengkel kayu, Gino memahat papan nama baru untuk balai desa. Prajurit Bayam Merapi, tulisnya, mendinginkan pisau ukir sambil menyunggingkan senyum pada Mas Raka, yang datang mengantar sekeranjang buah Kamboja, simbol persahabatan dan harapan. Raka kini membantu makna meracik jamu peluru pikiran bagi mereka yang masih merasa resah setelah peristiwa malam itu. Setiap pagi, Mbak Tini melintas dengan sepeda jadulnya, membawa ramuan penenang dan pelipur lara. Ia terkadang berhenti di depan rumah makna untuk berkonsultasi, memastikan asap kemenyan dan mantera lama masih terus membentengi desa dari gangguan bayangan. Di balai desa, Pak Wiryo menggantung prasasti baru, pernyataan perdamaian antara manusia dan roh penjaga. Warga berkumpul setiap bulan purnama untuk menyalakan lentera di pelataran balai, mengenang sumpah lama dan merayakan niat tulus yang telah menyatukan kembali dua dunia. Pada suatu senja, di bawah langit jingga, rombongan kecil pergi ke hutan timur sekali lagi. Mereka menabur kelopak bunga Kamboja di sekitar pohon berakar jari, sebagai tanda janji bahwa mereka, generasi baru Girikusumo, akan menjaga warisan luhur dan melindungi lembah ini dari keserakahan dan lupa. Dan saat kabut turun perlahan, tampak siluet sosok putih melintas di antara pohonan, seolah memberi restu dan berjanji akan selalu waspada. Di Girikusumo, legenda bukan hanya kisah masa lalu. Ia hidup dalam hati setiap penduduk, berbicara lewat bisikan angin, gemericik sungai, dan desiran dedaunan. Dan selama jiwa-jiwa murni terus hadir, bayang di lembah Merapi akan tetap tertunduk, menyatu dalam harmoni antara manusia dan alam.